ada, sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan. Sebentar firman-Mu, hamba-Mu akan sampaikan. Urapi hamba dan urapi kami semua yang mendengar. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Kembali saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri. Iya, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yesus menyembuhkan Bartimeus. 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saudara, hari ini saya beri tema iman yang menyelamatkan, ya, iman yang menyelamatkan.
dalam pembacaan firman Tuhan kita dalam Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52, di sini diceritakan tentang seorang Bartimeus yang buta. Ya, Bartimeus yang buta. Tentu Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini tidak hanya sekedar buta, tetapi Bartimeus ini adalah seorang pengemis, ya. Jadi dalam strata sosial dia masuk dalam golongan yang rendah menurut orang-orang yang ada di sana pada saat itu, ya. Udah cacat, ngemis lagi, ya. Walaupun sebenarnya secara umum kalau orang yang cacat banyak kita lihat di pinggir jalan, ya, sebagai pengemis. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang menyoroti tentang keadaan fisik Bartimeus di mana dia sebagai seorang yang miskin, seorang yang buta. Tetapi saya ingin menyoroti bagaimana seorang Bartimeus mengambil satu tindakan yang spektakuler yang pada akhirnya membuat dia dapat melihat, dan tentunya itu adalah kerinduan dia sejak ia lahir sampai ia menjadi dewasa. Saudara, Bartimeus ini kalau berdasarkan silsilahnya, tadi kita sudah membaca dia adalah anak seorang Timeus. Jadi bapaknya bernama di dalam ayat yang ke-46 Timeus, ya. Dan kita ketahui juga bahwa Bartimeus ini lahir di Yeriko. Tentu saudara sudah tahu cerita tentang Yeriko, bukan? Sangat terkenal apa saudara? Yaitu benteng Yeriko yang runtuh, ya, pada saat Yosua memimpin bangsa Israel, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bartimeus kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, ia memiliki iman yang tidak dimiliki orang banyak pada saat itu. Ini Bartimeus. Banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bukan hanya satu orang. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan yang lainnya, terbukti bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Nah, di Yeriko itu sendiri saudara, ada begitu banyak orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan Bartimeus mendengar berita kedatangan Yesus. Dia mendengar berita kedatangan Yesus. Sehingga imannya timbul. Kenapa imannya bisa timbul ini saudara? Saya percaya Bartimeus ini sudah mendengar begitu banyak cerita tentang Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus melayani di satu kota ke kota lainnya, saya percaya cerita tentang Yesus, baik itu membangkitkan orang yang mati, baik itu memberi makan 5.000 orang dan lain sebagainya, bahkan segala sesuatunya sudah diketahui oleh Bartimeus ketika dia rajin, ya, mendengarkan firman Tuhan. Saudara mungkin bertanya, Bartimeus kan tidak bisa melihat, belum ditemukan mungkin huruf aksara dan lain sebagainya. Tapi ada ayat-ayat firman Tuhan yang dalam bacaan kita tadi membuktikan betapa Bartimeus mengenal Tuhan Yesus, ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan Bartimeus kepada Yesus, ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dari mana Bartimeus bisa tahu bahwa Yesus anak Daud? Tentu dari firman Tuhan. Dari firman yang dia dengar. Dan kalau saudara perhatikan, Bartimeus mendeklarasikan atau memberitahukan kepada orang banyak bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Di mana orang lain belum tentu percaya bahwa Yesus adalah anak Daud. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka hanya melihat Yesus bisa melakukan mujizat. Dia seorang nabi besar. Tetapi Bartimeus bisa mengenal, bisa tahu detail bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Ini saudara, ya.
Kita bisa mengenal Tuhan kita kalau kita banyak mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan. Saudara, jangan pernah kita berkata kita mengenal Yesus kalau kita tidak mencintai firman Tuhan. Jadi kalau saudara berkata, aku mengasihimu Tuhan, aku mencintai engkau Tuhan, tapi saudara tidak membaca firman Tuhan, sebenarnya kita tidak mengenal Tuhan kita. Karena kalau kita mau mengenal Tuhan kita sebagaimana Bartimeus, sehingga menimbulkan iman yang kuat di dalam dirinya, dia pasti sering mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, di dalam Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, sudah sering sekali kita membaca firman Tuhan ini, saya sudah sering menyinggungnya juga. Di sini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bartimeus membuktikan ini kepada orang banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara soal iman, ya, Bartimeus mempraktekkan ini. Dia tahu bahwa Yesus adalah sumber pengharapan. Dia tahu bahwa Yesus satu-satunya sumber pengharapan. Walaupun dia tidak pernah melihat Yesus menyembuhkan, tetapi dia mendengar. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan inilah yang terjadi dengan Bartimeus. Dalam terjemahan lain dikatakan, apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Apa yang kita inginkan, apa yang saudara inginkan akan terlaksana. Itulah iman. Iman adalah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Apa yang kita harapkan sudah menantikan kita, sudah ada di depan kita, sudah ada di depan mata kita walaupun tidak kelihatan. Nah ini saudara, inilah yang dipraktekkan Bartimeus. Dia tahu bahwa hadirnya Yesus akan memberikan perubahan di dalam dirinya. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara kerohanian. Saudara, apakah Yesus sudah hadir di dalam hati saudara? Apakah Yesus sudah lahir di dalam diri saudara secara pribadi? Kalau Yesus sudah lahir di dalam diri saya dan saudara secara pribadi, tentu akan ada perubahan-perubahan yang spektakuler di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi menyangkut iman. Kalau kita berkata bahwa Yesus sudah lahir di dalam diri saya dan saudara, seharusnya kita tidak pernah meragukan kasih-Nya. Kita tidak pernah meragukan kuasanya. Iman Bartimeus mampu memberikan kesembuhan, mampu membuat dia melihat dunia yang tidak pernah dia lihat. Iman Bartimeus menjadikan dia satu pribadi yang tadinya tidak dipandang oleh orang banyak hanya sebagai seorang yang buta dan pengemis, tetapi pada akhirnya dia menjadi orang yang dicatat di dalam Alkitab, namanya dicatat di dalam Alkitab sebagai orang yang mengalami pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Dari sekian banyak orang rombongan di Yeriko, nama dia salah satu yang dicatat, iya kan? Ada satu lagi yang dicatat dalam perjanjian lama, siapa saudara? Jadi di Yeriko ini, dalam perjanjian lama yang saya tahu yang tercatat secara umum, ya, satu Rahab yang menyelamatkan 3 orang pengintai, yang kedua Bartimeus ini, orang yang buta, yang mengalami peristiwa yang spektakuler di dalam hidupnya. Mungkin bagi orang lain dapat melihat itu tidak spektakuler karena dia sudah melihat.
Tetapi bagi Bartimeus, dapat melihat itu melebihi segala-galanya. Melebihi dari apapun juga yang ada di dunia ini. Dia mengalami sesuatu yang spektakuler, yang tidak dialami oleh orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Iman Bartimeus mampu menyembuhkan dia. Mengapa? Karena Bartimeus mencintai firman Tuhan. Bartimeus mencintai firman Tuhan. Lebih daripada ia mencintai dirinya. Dalam ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu Yesus adalah anak Daud, di mana pengakuan itu belum tentu diakui oleh orang-orang yang ada di Yeriko pada saat itu. Bartimeus sangat mencintai firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar mencintai firman Tuhan, kita benar-benar mencintai firman Tuhan, kita tidak akan pernah melewatkan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Kita akan selalu konsisten baca firman Tuhan. Kita nggak akan lewatkan ini, saudara. Ini loh, roh kita hidup karena ini, saudara. Membaca firman Tuhan dan membangun pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Membangun hubungan, mesbah doa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang intim dengan Tuhan, itu akan membuat kita semakin mengenal juru selamat kita. Makanya saya selalu tekankan, ayo selalu baca firman Tuhan. Ayo bangun mesbah doa di rumah saudara. Ayo bangun mesbah doa di rumah saudara, di gereja juga, diwadahi pujian dan penyembahan. Ada Rabu, ada Jumat, ada doa pagi. Tinggal saudara mau datang yang mana. Jangan sampai saudara tidak merasakan apa-apa, sehingga seolah-olah pada akhirnya yang salah adalah gereja atau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Padahal semuanya sudah tersedia wadah itu. Alami perjumpaan yang khusus dengan Tuhan. Alami sendiri, saudara. Bartimeus mengalami sendiri. Karena dia banyak mendengar firman Tuhan. Setelah dia dengar, dia renungkan firman Tuhan itu. Dan dia mempraktekkan di dalam kehidupannya. Iman Bartimeus mampu membuat dia dapat melihat. Selain karena dia mencintai firman, Bartimeus memiliki karakter yang tidak mudah menyerah. Bartimeus tidak mudah menyerah. Bartimeus tidak hidup apa kata orang, tapi Bartimeus hidup apa kata firman Tuhan. Ini saudara ya. Bartimeus hidup bukan apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan, sehingga dia tidak mudah menyerah. Karakter dia adalah karakter yang tangguh. Saudara bisa lihat dalam ayat 47 dan ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini Bartimeus. Dia nggak peduli orang banyak mau mengatakan, mau mengejek dia, hei buta, kan bisa gitu kan saudara? Hei buta, sudah kamu nggak usah ngerecokin Yesus, nggak usah gangguin guru. Hai pengemis, sangat rendah dia dipandang. Mungkin bisa saja seperti itu saudara.
Tetapi dia nggak peduli. Semakin dia ditekan, semakin dia teriak kencang memanggil nama Yesus. Semakin dia ditekan, semakin dia tunjukkan kualitas imannya. Harusnya kan gitu saudara. Semakin orang ada dalam tekanan, seharusnya semakin dia menunjukkan kualitas imannya. Semakin dia timbul seperti emas. Bartimeus tidak peduli apapun ejekan orang. Dia tidak tersinggung dengan ejekan orang. Bagi dia, aku harus bertemu dengan Yesus. Aku harus berjumpa dengan Yesus. Aku percaya perjumpaanku dengan Yesus akan membuat sesuatu yang baru di dalam hidupku. Aku percaya pertemuanku dengan Yesus akan membuat hari-hariku jauh lebih bahagia, jauh lebih berharga daripada yang aku alami saat ini. Ya saudara, jadi seharusnya kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, harusnya hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Harusnya seperti itu saudara. Jangan selalu mengeluh, merasa kita orang yang paling menderita di dunia ini. Halo saudara. Ada begitu banyak orang secara finansial jauh lebih di bawah kita. Ada begitu banyak orang secara fisik jauh lebih lemah. Ada begitu banyak orang di luar sana secara ekonomi, secara status sosial jauh lebih di bawah kita. Bahkan mereka tinggal di bawah kolong jembatan. Tetapi kok bisa mereka hidup tenang-tenang saja. Apalagi saya dan saudara yang punya Yesus yang memberikan selalu sumber kekuatan yang selalu mencukupi segala keperluan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan merasa kita yang paling menderita di dunia ini. Jangan ya. Jangan. Bartimeus walaupun dia sebagai seorang pengemis, ya, walaupun dia buta, tapi Bartimeus tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang paling rendah. Bahkan dia berdiri tegak. Dia lantang menyuarakan Yesus anak Daud. Sehingga Yesus mengenal dia. Bartimeus kenal Yesus, Yesus kenal Bartimeus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, seperti di dalam firman Tuhan dalam Matius, bukan yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Pada saat itu firman Tuhan katakan, aku tidak akan mengenal engkau. Ngeri saudara ya. Ini perbedaannya. Satu contoh di dalam firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 20. Matius 9 ayat 20 tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan kurang lebih 12 tahun. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara bisa baca secara utuh perikop ini. Pada akhirnya saudara menemukan bahwa wanita yang mengalami pendarahan kurang lebih 12 tahun ini mengalami kesembuhan secara total ketika dia menjamah jumbai jubahnya. Dia mengalami kesembuhan secara total. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, selama 12 tahun. Mohon maaf saudara ya, yang wanita-wanita yang tahu. Mohon maaf kalau sudah waktunya, sudah tanggalnya datang, itu aja udah pusing kan? Apalagi ini 12 tahun saudara. 12 tahun mengalami pendarahan. Bukan waktu yang singkat. Dia sudah pergi kemana-mana sampai dikatakan oleh firman Tuhan, hartanya habis semua. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada perubahan besar yang terjadi di dalam dirinya. Saudara perhatikan, semua orang-orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun berubah, disembuhkan secara total. Bartimeus dapat melihat yang tadinya dia tidak bisa melihat. Siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Ya, yang mengalami pertolongan Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Semua yang bertemu dengan Yesus
mengalami perubahan yang signifikan. Seorang pelacur yang hampir dirajam pakai batu, yang kedapatan berbuat zina, pada akhirnya dia mengalami perubahan. Saudara, berapa lama kita mengiring Tuhan tidak menjamin kita sudah berubah atau tidak. Karena pada akhirnya, apakah kita sudah benar-benar bertemu dengan Yesus yang menembulkan iman kita, itulah yang membawa kita benar-benar sudah berubah kepada kehidupan yang lebih baik atau tidak, dalam iman yang lebih baik kepada Yesus atau tidak. Jadi bukan lamanya kita mengiring Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Ayo, saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari Alkitab. Semua yang berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perubahan yang besar dalam hidupnya. Tidak ada satupun yang tidak berubah, kecuali dia salah gunakan. Seperti siapa? Siapa saudara? Yudas. Dia bertemu dengan Yesus, dia diangkat sebagai orang kepercayaan Yesus, tetapi dia mengkhianati Yesus. Tidak ada perubahan. Sementara orang-orang lain pada berubah ketika bertemu Yesus. Dan memang secara umum 12 murid Yesus bertemu dengan Yesus hari-hari bersama dengan Yesus. Tidak ada yang berubah. Nanti ketika Yesus sudah disalibkan, mati dan bangkit kembali, baru mereka mengalami perubahan. Dan setelah Roh Kudus dicurahkan, baru mereka menyebar untuk memberitakan firman Tuhan. Bayangkan saudara, hidup bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Ibarat kata hamba Tuhan hidupnya setiap hari. Gak jadi jaminan saudara. Mau dia hamba Tuhan sebesar apapun menurut pandangan orang, gak jadi jaminan saudara. Tidak jadi jaminan. Makanya saya katakan tadi, berapa lama saudara ikut Yesus bukan jadi jaminan. Mau dia hamba Tuhan yang katanya dekat hari-harinya melayani. Karena pada akhirnya persoalan hati yang Tuhan akan lihat. Persoalan iman dalam mengiring Tuhan yang Tuhan akan lihat. Bartimeus mungkin cacat secara fisik. Dia cacat secara fisik, tetapi tidak dengan hatinya. Bartimeus kaya secara hati. Ya saudara, jadi kalau kita lihat orang-orang yang cacat di luar sana, hati-hati saudara. Jangan kita memandang rendah orang. Makanya jangan pernah menganggap rendah siapapun di dunia ini. Siapapun itu, kita harus saling menghargai. Bartimeus mungkin cacat secara fisik, tetapi tidak dengan mentalnya. Mentalnya seorang petarung. Dia teguh, imannya kuat, tidak peduli dengan apa kata orang. Bagi dia, perkataan Yesus lebih bernilai, lebih berharga daripada perkataan manusia. Bagi Bartimeus, penilaian Yesus jauh lebih berharga daripada penilaian manusia. Bagi Bartimeus, Yesus, iman kepada Yesus jauh lebih berharga daripada mendengarkan semua ocehan-ocehan manusia yang ingin menjatuhkan dirinya. Ini Bartimeus. Iman Bartimeus mampu menyembuhkan, mampu menyelamatkan dia selain karena dia mencintai firman, selain karena dia memiliki karakter yang tidak mudah menyerah, juga Bartimeus percaya penuh akan kuasa Tuhan. Percaya penuh akan kuasa Tuhan dalam ayat 49 sampai ayat 52, kita perhatikan saudara ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni,"
supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus tidak meragukan kuasa Tuhan sedikit pun. Bartimeus tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Mungkin kalau kita sedang dalam keadaan terjepit, kita bisa saja meragukan Tuhan Yesus, bukan? Murid-murid Yesus pun bahkan membiarkan Yesus tertidur di tilam. Ketika angin sakal menghantam perahu mereka di bagian yang lain, dalam cerita yang lain, ketika Yesus datang berjalan di atas air, mereka melihat Yesus bukan sebagai sumber pertolongan, tetapi sumber masalah yang baru. Sudah lihat, mereka sudah diombang-ambingkan, terus lihatlah hantu lagi di depan. Tuhan jadi hantu. Hati-hati saudara ya. Salah melihat, salah menilai. Murid-murid Yesus sudah salah. Mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat Yesus membuat mujizat. Tetapi mereka kalah telak dengan Bartimeus yang percaya dengan kuasa Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kepercayaan Bartimeus kepada Tuhan Yesus ini tidak serta-merta lahir begitu saja. Tidak serta-merta muncul begitu saja. Saya percaya Bartimeus setiap hari, makanya saudara, ya kalau saudara lihat dalam cerita yang lain, ada orang buta yang ada di bait Allah juga, ya. Saya percaya Bartimeus juga rajin ke bait Allah, rajin ke rumah Tuhan. Rajin untuk menyembah Tuhan. Rajin datang untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Walaupun fisiknya buta, tetapi tidak dengan hatinya. Makanya saya heran saudara ya, kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak beribadah, tidak ke gereja. Apalagi sampai berkata, yang penting persembahanku masuk. Saudara, mau persembahan 1 triliun pun kalau tidak pernah datang di hadapan Tuhan, nol. Amin saudara? Ya, karena Tuhan sedang mencari penyembah. Tuhan itu membutuhkan penyembah. Mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Karena punya Tuhan seluruh dunia. Dalam cerita bagaimana iblis membawa Yesus di bumbungan bait Allah, ya. Iblis menawarkan kemegahan dunia kepada Yesus. Iblis katakan, asal engkau menyembah aku, ya iblis gak minta berjuta-juta kali, sekali aja nyembah aku akan memberikan kepadamu seluruh kemegahan dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Yesus melawan dengan firman. Karena Yesus tahu bahwa semua itu punya dia, milik dia. Iblis mencoba mengklaim sebagai milik dia. Nah ini memang kan kesalahan sejak awal Adam dan Hawa, iya kan? Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bartimeus pada akhirnya kalau saudara lihat dalam firman Tuhan, dia menanggalkan jubah lamanya. Ketika dia hendak bertemu dengan Yesus, menanggalkan jubah lamanya, dia datang kepada Yesus, dia bertemu dengan Yesus. Dia tahu bahwa jubah lamanya akan menghambat dia berjalan kepada Yesus. Saudara, mungkin ada jubah-jubah lama di dalam diri kita yang menghambat kita menerima kuasa Tuhan. Mungkin ada jubah-jubah lama di dalam diri kita yang membuat kita kurang percaya akan kuasa Tuhan. Ayo ditanggalkan.
Ayo dibuang jubah-jubah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jubah-jubah yang tidak berkenan dilepaskan. Kenakan jubah pujian, kenakan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan semua itu, maka kita akan mengalami apa yang dialami oleh Bartimeus. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Inilah yang terjadi dengan Bartimeus. Ayub sudah mengalami ini. Ayub mengalami ayat ini. Dan Bartimeus juga mengalami ayat ini. Selama ini dia hanya mendengar tentang kuasa Yesus dari kata orang. Tapi pada akhirnya dia mengalami sendiri. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, ayo alami perjumpaan dengan Yesus. Ayo alami. Alami. Kalau saudara belum pernah mengalaminya secara pribadi, datang kepada Yesus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu hadir. Makanya jangan pandang remeh pujian dan penyembahan. Baik itu di rumah Tuhan, baik itu di rumah saudara. Harus ada mezbah doa. Ingat, kepala-kepala keluarga harus ada mezbah doa di rumahmu. Jangan sampai tidak ada mezbah doa di rumahmu sebagai kepala-kepala keluarga. Karena itulah yang akan menguatkan keluarga saudara. Ketika badai mencoba menghancurkan keadaan saudara, keadaan ekonomi saudara, keadaan keluarga saudara, itulah yang akan menguatkan saudara ketika engkau bersekutu dengan Tuhan. Jadilah pribadi yang senantiasa hidup di dalam kebenaran. Mengapa Bartimeus imannya bisa begitu kuat? Karena Bartimeus berada di lingkungan yang pernah mengalami dahsyatnya kuasa Tuhan. Ya, Bartimeus tahu cerita tentang robohnya tembok Yeriko. Oh, Allah Israel begitu luar biasa, sanggup menghancurkan tembok Yeriko. Apalagi hanya mataku yang buta. Tembok Yeriko saja hancur, apalagi hanya masalah pribadiku. Tuhan sanggup menghancurkan setiap masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menyelesaikan apapun masalah yang saudara hadapi. Bartimeus bermasalah dengan matanya, di mana dia tidak dapat melihat sejak dia lahir. Tetapi Tuhan melakukan pekerjaan yang besar dalam hidupnya. Mungkin saudara punya masalah yang lain, tidak seperti Bartimeus. Secara fisik saudara dapat melihat, mungkin ada yang menghalangi saudara tentang kasih Yesus, tentang lain sebagainya. Tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin, saudara. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebab kuasanya jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Milikilah iman yang teguh bersama dengan Yesus. Jadikan firman sebagai pegangan hidup saudara sehari-hari. Jadikan firman Tuhan ini sebagai standar dalam saudara bekerja. Jadikan firman Tuhan ini sebagai standar dalam keluarga saudara. Jadikan firman Tuhan ini sebagai standar dalam saudara membangun relasi satu dengan yang lainnya. Dan percayalah, firman ini akan selalu menuntun saudara dan menumbuhkan iman saudara setiap hari bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini kami belum melihat sesuatu yang kami gumuli. Kami belum melihat apa yang kami doakan selama ini Tuhan. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan mengalami kuasa Tuhan.
Mujizat Tuhan terjadi setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat rohku Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Suara kita menyembah Tuhan Yesus. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik di hadapan-Nya. Haleluya. 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 Kami sembah. Kami sembah. Oh, kami sembah. Kami Hallelujah, hallelujah.
kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami, buat umat-umat-Mu yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa dan negara kami, kota kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Pemerintah yang ada, aparat keamanan juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga secara khusus buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati gereja ini Tuhan. Engkau tarik setiap roh untuk datang bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan. Oh, buat setiap umat-umat-Mu yang belum memiliki tempat ibadah, Tuhan tarik roh mereka untuk bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah menabur dalam segala hal. Tuhan berkati, dan biarlah roh Tuhan yang berkuasa atas setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga besar umat-umat-Mu Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, berkati apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan pulang, Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan kekuatan kuat kuasanya, kemampuan untuk senantiasa hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup dalam penyembahan, dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan